Sialnya, ketika muter balik, kepalaku kan jadinya pengaduk ke dia. Aku tuh sering banget dijemput sama mama ini dan anaknya. Oke. Jadi dia suka nyari mangsa gitu. Kayak tumbal gitu. Kayak tumbal gitu. Bener-bener yang gelap itu loh. Iya. Bukan yang kita kan pernah ya pas syuting pas SMK kita pernah ke rumah Bengkai itu kan Ada 2 kali tuh. Yang pertama bangunan terbengkalai yang itu. Nggak ada Satu lagi yang video. Tapi kamu pernah nggak sih melakukan hal-hal yang aneh tapi berhubungan tentang kepercayaan mistis gitu, tapi kayak kamu melakukan hal itu? apa ya? Oh mungkin permisi kok di kuburan. Oh ya, permisi. Iya permisi. Kulon nuwun. Kalau kayak mau masuk di ya gitu. Misi mbah. Oh ya misi mbah. Oh iya, Itu. aku ngelakuin itu. Tapi ketika mau melangkahi Kuburan. kuburannya gitu, jadi kayak Permisi. Tapi kalau cuma masuk dan keluar, Tapi sekarang enggak sih. Kamu masih enggak? udah enggak. Itu aja pas masih kecil loh. Kalau pas gede ya udah kayak dalam hati aja, kayak yang dari awal dari rumah kayak Bismillah mau kemana kayak gitu udah. Kayaknya yang misi mbah di kuburan tuh cuma orang Jawa nggak sih? Iyalah. Orang kota mau ngapain? Aku nggak ngerti tanah Jawa ini banyak banget cerita-cerita begitu. Mistisnya kuat Tapi banget. film atau kayak cerita yang kayak ritual-ritual yang paling menakutkan menurut kalian tuh apa sih kayak? Film. Um, Aku nggak jarang banget film horor. Kalau film Ya kamu nutup mata soalnya. Iya. aku kalau nonton gitu. Tapi aku pernah ya nggak jerit, tapi beneran lihat gini. Film apa tuh? Film apa ya? horor juga. Insidious kali ya. Tapi luar negeri. Dan itu sampai berminggu-minggu ada di kepalaku. Aku nggak jerit tapi ada di kepalaku berminggu-minggu. Itu maka dari itu aku udah nggak mau nonton horor. Aku emang nggak jerit tapi Anehnya kalau horor yang aku paling takut tuh malah kayak ngebawa yang itulah. Kalau di Islam kan ruqyah. Nah kalau di Kristen tuh apa tuh? Sebutannya apa ya? Apa tuh? Oh, kayak pengusirannya setan. Iya. Aduh, kenapa ya tiba-tiba ngeblank? Apa itu namanya? Eksorsisme. Iya, betul. Iya, aku paling takut itu. Entah kenapa kalau di Islam tuh kayak di filmnya tuh selalu yang setannya bisa keluar dari cuman doa kayak gitulah ya istilahnya. Nah, tapi kalau di Kristen itu selalu kayak yang didoain, dia nggak mempan, kadang lebih hafal juga kan. Di Islam juga kadang lebih hafal, tapi kayak ketika dibacain terus-menerus dia tetap kalah. Tapi kalau yang di Kristen tuh dia nggak kalah gitu. Malah kadang kebanyakan si pendetanya yang kena gitu, malah pasti dikenal sampai luka dulu gitu. Jadi kalau dari film yang paling menakutkan tuh Exorcist. Soalnya penjelasan dikit ya tipisnya. Karena tuh kalau di kita tuh karena yang kita lawan tuh mantan malaikat gitu. Iya sih udah kelasnya bukan. Apalagi dia tuh malaikat yang sangat-sangat dicintai, cerdik dan sangat dicintai gitu. Jadi ada satu yang pernah aku dengar tuh, bahkan dia tuh hafal kitab kita, tapi dengan Tuhannya tuh dia gitu. Makanya kan ada antikris gitu. Iya nggak sih, bener nggak sih? Iya. Nggak tahu. Ada yang di luar negeri, aku lupa namanya. Dia sampai dulu tuh sampai diangkat ke berita-berita gitu, bener sampai siaran pas pengusiran setannya dia tuh bahkan sampai di dokumentasiin di luar negeri. Aku lupa namanya. Demonnya tapi ada 9 atau 8 gitu loh. Itu nyata. Nyata dia sampai, soalnya ketika ngomong bener-bener beda-beda suara dan itu dengan bahasa-bahasa yang beda semua. Dan pastor, pendeta kayak gitu yang dikumpulin di sana tuh sampai beda-beda gitu. Maksudnya kayak dari semuanya, dari sisi keagamaan sampai sisi kedokteran tuh dijadiin satu demi mecahin satu kasus orang ini gitu. Demonnya ada banyak gitu. Sampai akhirnya dari banyaknya proses, ini kan perang terus nih antara dokter sama si ini tuh bisa keluar kalau nggak salah, tapi masih ada satu demon yang tersisa di tubuh dia gitu. Jadi kayak itu yang paling terkuat dan
entah nggak bisa dikeluarin atau kayak gimana gitu, sampai akhirnya itu prosesnya tuh nggak ditayangin lagi karena sudah sangat membahayakan gitu. Itu mereka pakai pendeta aja atau ada beberapa tokoh beberapa agama? Pendetanya tuh ngambil dari banyak dari satu agama sih. Itu karena dia kan Amerika gitu ya, jadi kayak mungkin Islam kan nggak terlalu kedengeran, jadi kayak cuman pakai di agama mereka, jadi kayak Kristen, Katolik kayak gitu-gitu. Cuman dari pihak yang nggak pastor kayak gitu yang dikumpulin sama dari pihak medis, jadi kayak apa mentalnya mungkin. Iya, jadi kayak pengobatannya dari jalur medis dan jalur rohani, gitu, spiritual. Buat nyembuhin orang. Terus ada lagi yang laki-laki, dia juga katanya kerasukan demon gitu. Tapi ini dia kayak sampai menghabisi istrinya yang rumahnya tuh, sampai polisi tuh masuk ke situ tuh takut karena begitu masuk tuh udah darah di mana-mana karena ya istrinya tuh dicopotin organnya. Tapi historinya mungkin dia orang jahat atau emang enggak, dia tuh lelaki yang baik banget sampai akhirnya dia ke gereja. Dia kayak istrinya kayak curiga kalau dia selingkuh sama si siapa namanya, si orang gereja ini. Ada kayak suster atau apalah, pokok orang gereja ini, dia selalu ibadah sama dia kan. Terus habis itu menurut kepercayaan dia dan menurut kepercayaan si wanita ini tuh kayak yaitu suaminya itu dimasukin demon kayak gitu. Terus habis itu kayak si demon itu kayak menciptakan halusinasi yang menjadikan kayak kamu harus mengeluarkan jin dari tubuh istrimu kayak gitulah. Nah, terus ketika kejadian itu polisi kan langsung ke rumahnya karena mendengar suara teriakan dan apa kayak nggak wajar itu. Soalnya si pria yang kerasukan demon itu bener-bener teriak yang suaranya kayak serigala menurut tetangga-tetangganya ini. Makanya ngelapor ke polisi. Laporannya tuh kayak binatang buas, ada yang masuk kayak gitu. Cuman pas masuk rumah itu kayak sobekannya tuh bukan sobekan binatang buas gitu, kayak kalau binatang buas kan kayak digigit, dicakar udah. Nah ini bener-bener kayak yang diambil organnya gitu, dipotong gitu ya. Bukan yang dipotong, bener-bener kayak tangan kayak gitu loh. Bener-bener yang udah diambil diabrik-abrik gitu. Dan si laki-laki ini kayak esokan harinya tuh berapa hari gitu ditemukan di tempat lain dalam kondisi telanjang bulat dan penuh dengan darah. Meninggal? Hidup sadar. Terus pas dibawa suaminya terus pas dibawa ke kantor polisinya tuh kayak orang ini mengaku gimana sudah keluar gitu, dia sudah pergi. Jadi kayak itu delusi atau kayak gimana tapi terjadi dan polisi pun sampai bingung gitu, kayak ini apaan gitu, terlalu kejam. Itu kisah nyata juga ya? Itu sih diceritain karena kisah nyata. Iya sih sebenarnya kayak semakin kita dewasa tuh kadang kita ngerasa kayak hal-hal seperti itu bisa terjadi karena depresi ataupun karena amarah yang terlalu menguasai diri gitu kan. Aku juga percayanya gitu, soalnya kurang percaya sama horor-horor gitu ya. Lebih ngaitin sama apalagi psikologi. Kriminal ya, apalagi kriminal tuh kayak kita di Indonesia lekat banget ya kriminal yang tiba-tiba katanya hilang dan dengar bisikan. Jadi kayak terlalu apa ya, masa semuanya dikait-kaitin sama mistis gitu kan. Cuma ya mungkin ya cuci tangan aja ya kan ya mungkin ya. Oke, nggak tahu ya. Kalau kamu sendiri ada film? Aku sih exorcism ya, sama kayak film yang melibatkan anak kecil tuh menurut aku tuh kayak horornya tuh enak banget gitu. Horornya enak banget. Apa tuh contohnya? Film yang ada anak kecil. Nur, itu ada anak kecil. Aku gak suka sih. Itu ada anak kecil itu. Ya itu kan si Sarasvati ya, siapa ibunya pokoknya ya itu kan yang setan. Enggak, Danur. Beda ya? Danur kan yang dia punya pemuja setan, bukan Danur yang bahas salah-salah. Sebenarnya aku yang ada bukan ibunya itu siapa? Pemuja setan. Aku kurang menikmati horor Indo, maksudnya jarang-jarang nonton sih. Terakhir tuh yang kayak kakek gayung yang seksi-seksi ya. Nggak nonton kayak lagi. Zaman kita tuh zaman nonton yang kakek kayak gayung itu horor. Tahu
Namanya gitu aku jadi nggak tahu ini. Iya, horor. Oke. Horor komedi. Horor pada zaman itu kayak yang kalau satu nonton pasti semuanya ikutan nonton tuh. Yang kayak kita tuh jarang banget nonton bioskop, jadi kita dari flash disk ke flash disk nonton. Cuma Bajakan. iya, maaf ya. Apa ya yang ada anak kecilnya ya? Horor. Kalian tahu ini nggak sih Evil Dead? Nggak tahu. Itu cakep banget sih filmnya. Cuma yang ada anak kecilnya ini di otak gue lagi mencari tapi masih belum ketemu. Cuma kayak banyak banget film horor yang aku tonton terus kayak dia menggunakan anak kecil tuh lumayan bikin aku tuh kayak merinding gitu. Apa terlalu sadis gitu atau gimana? Acting mereka tuh Horornya polos kan, jadi kayak lebih menakutkan. lebih menakutkan gitu, kayak serem gitu kayak lihat mereka acting tuh. Terus yang Apalagi melibatkan anak kecil tuh kayak kebanyakan tuh bikin kayak kita Was-was gitu. Ini anaknya nggak apa-apa kan? enggak sih aku menikmati aja sih horornya kalau ada anak kecil ya lebih seru. Kayak apa ya? Filmnya Insidious bukannya juga anak kecil ya? Insidious Apa ya yang mana? Insidious iya dua sih kayaknya. dia pakai anak kecil sih, cuma Kurang. aku kurang sih, aku nggak terlalu nonton itu. Ada film apa ya kamu? Kalau yang paling serem deh, Evil Dead. Evil Dead. Aku tuh nonton itu ya, karena aku nonton itu kayak masih remaja ya. Udah lama banget berarti filmnya. Udah lama banget. Ada Evil Dead 2 btw. Cuma yang pertama tuh aku tuh sampai kayak aku kan lumayan suka banget film horor ya. Terus lumayan cepet hilang kalau ketimbun sama yang baru gitu, kayak abis nonton A terus abis itu nonton B itu langsung hilang gitu. Tapi Evil Dead tuh kayak Nancep terus. nancep banget, kayak horornya tuh horor banget, suka sih. Apa yang paling dia apa jump scare-nya kah atau vibe-nya? Vibe-nya sih. Jadi tuh kisahnya tuh tentang ya normalnya film horor Amerika ya. Jadi rumah kosong yang harusnya nggak didatengin, mereka datengin. Sebenarnya mereka beli rumah kosong ini gitu-gitu loh. Terus habis itu ternyata di basement tuh emang tempat bekas untuk pemujaan gitu loh. Oke. Nah mereka tuh nggak sengaja buka segel Yang nggak harusnya nggak. yang harusnya mereka buka gitu loh. Terus akhirnya mereka tuh dirasukin satu demi satu gitu. Dan itu banyak maksudnya. Mereka tuh ada beberapa anak nih, jadi ada si anak dari pemilik rumah dan teman-temannya gitu. Oke. Atau saudaraan ya mereka tuh, aku lupa ya karena itu lama banget aku nonton kan. Tapi yang part yang bikin aku tuh lumayan deg-degan adalah ada salah satu anak cewek nih, dia lagi bukan anak kecil ya, maksudnya kayak Udah dewasa. ya udah dewasa cewek nih, dia tuh kesurupan. Ini orang-orang Kayaknya gue nonton itu. Kayaknya. yang lain tuh udah tahu nih dia kesurupan, makanya dia taruh di Cowoknya basement. satu kan, ceweknya dua. Dia bawa kamera buat Aku nggak ingat ya detailnya. gitu. Terus abis itu rumahnya di pedalaman gitu. di pedalaman. Terus endingnya ada kayak entah pemuja setan atau apa yang dibakar dan mereka telanjang di hutan. Ya enggak, endingnya pokoknya ada yang kayak pemuja setan yang bekas lingkaran kebakar gitu. Api-api gitu kan, entah pemuja setan atau apa itu. Aku nggak tahu, aku nggak terlalu ingat ya detailnya. Tapi aku nggak ingat part itu. Mungkin kita nontonnya sama tapi mungkin beda ya. Terus abis itu dia tuh karena dia udah di basement terus dikunciin kan sama yang lain kan. Ada momen dimana dia tuh ngangkat sedikit pintu dari basement itu, diangkat sedikit, jadi di basement kayak itu, terus dia kayak ngintip sambil pandangnya datar terus kayak gini, terus dia bilang kayak tolongin aku gitu. Itu kakak iya. Terus pas dilihat kan terdengar seperti anak ini udah sadar kan, karena dia udah pakai suara dia terus kayak lebih kalem gitu. Pas dilihat dia lagi nengok gini sambil senyum, tolongin aku. Itu kayak itu kebayang-bayang lumayan lama sih, apalagi kan waktu itu masih kayak remaja ya kan. Jadi takutnya tuh masih gitu. Kalau aku dulu yang bikin benar-benar takut dan trauma itu film Thailand. Kayak film Thailand lucu semua. Horornya tuh lucu banget.
aku lupa judulnya. Dia tuh apa ya? Ceritanya ini tuh film dalam film gitu loh. Itu cerita sebuah film yang Bikin berada film. di dalam film gitu. Jadi kayak hantunya tuh dari dalam film. Terus kayak di situ ceritanya tuh di film sebelumnya pemeran utamanya itu meninggal karena adegan digantung, tapi dia kegantung beneran. Nah ini entah di remake entah di mana nih bikin film lagi kan. Nah terus itu hantunya juga gitu. Jadi kayak siapapun yang nonton film ini tuh jadi ketemu sama itu hantu dan dibawa masuk ke filmnya. Terus habis itu ada adegan dimana kayak si pemerannya ini juga meninggal. Gantung juga. Hah? Kegantung juga. Kegantung. Jadi kayak pemerannya ini tuh tapi selamat atau gimana ya? Kayaknya selamat deh dia tuh. Jadi kayak masih ketolong gitu. Nah yang pemilik yang film yang viral di awal ini yang meninggal beneran. Cuman dari pihak produksi tuh nggak bilang kalau ini meninggal. Cuman acting gitu. Cuman acting. Jadi kayak apa namanya, demi filmnya tetap bisa tayang dibilangin nggak meninggal gitu. Padahal meninggal beneran. Tapi meninggal beneran. Itu udah kayak ada part yang kan dulu masih kayak raw film gitu kan. Ada satu kayak sutradara atau apalah itu yang bawa rollnya buat ngecek kan. Nah itu jalan pas muter, pas bagian yang adegan digantung itu muncul si setannya. Si cowok ini lari keluar gitu. Nah jump scare setannya itu yang bikin kayak mana bentukannya tuh kayak kepalanya tuh bener-bener yang seperti kebanyakan hantu Thailand ya. Pasti botak yang melepas sampai kulit gitu. Terus habis itu kayak itu kan cewek rambut panjang udah coklat bukan hitam coklat, jadi kayak kita ngerasanya udah lama di tanah kayak gitu kan. Kayak begitu tuh udah, mana itu anak kecil ya kan, kita tuh nontonnya yang lucu-lucu tiba-tiba nonton horor karena itu di rumah temenku. Terus dia punya kakak laki-laki yang udah gede gitu. Terus itu kita kayak nonton apa ya, udah bosen kan. Terus habis itu bajakan ya? Ya bajakan lah. Apa yang diharapkan. Nah di anak sekecil itu nggak mungkin bayar bioskop. Di komputer itu ada file itu, makanya kita tonton. Malah kayak gitu. Nah gara-gara takut sama si hantu itu sampai kita kan lari kocar-kacir. Rumah dia tuh masih yang temboknya itu belum dicat gitu, jadi kayak masih bentuk kayak yang pasiran itu loh. Itu kan kalau geser apa ngebaret kulit tuh langsung berdarah. Itu sampai kebanyakan dari kita tuh kebaret-baret saking takutnya gitu, set gitu kayak berdarah semua gara-gara nonton horor. Larinya ketakutan. Nah kan kalian kan dari kecil udah ngalamin hal-hal kayak gitu ya. Menurut kalian kalau anak-anak kecil tuh emang sensitif sama sesuatu yang nggak kasat mata, atau emang itu imajinatif aja? Imajinasinya masih sangat kuat sih kalau menurutku. Jadi kayak kan anak kecil tuh mudah didoktrin ya, mudah dicuci otaknya. Jadi kayak menurutku mereka kan otak kita ini kemampuannya sangat ini ya, sangat kuat ya. Kayak pas itu aku kan pernah cerita kayak ada orang yang meninggal di sebuah freezer yang mati. Jadi freezer rusak, tapi orang ini mati dalam kondisi hipotermia. Nah seperti itu. Jadi kayak karena dia sudah dikasih makan dengan hal ini menakutkan ini bla 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 bla, jadi kayak otak dia tuh bikin semua itu sampai tubuh dia ngerasain ke tanda-tanda yang sebenarnya nggak ada, itu dia ciptakan sendiri kayak gitu sih menurut. Karena jadi anak kecil imajinasinya masih sangat. Nggak mungkin ya. Berarti nggak percaya dong kalau anak kecil tuh sensitif sama hal-hal kayak gitu. Karena kebanyakan yang diceritakan bisa dipakai logika sih lebih tepatnya. Setelah dewasa sih aku ngerasa banyak hal yang ternyata bisa dinalar gitu. Melulu ke situ gitu. Kalau kecil kan masih emosional. Dan bahkan kayak wangian yang menyan atau semacamnya itu kan kita khususnya di Jawa ya, masih banyak banget orang yang setiap malam apa gitu ibadah, jadi kayak bisa aja itu emang ketiup angin dan tercium sampai situ. Tapi hal yang bikin menyebalkan dari wangi-wangian adalah setelah aku besar ternyata melati tuh bunga paling wangi. Iya. Dia bahkan
Kan Paling kita kan kecium sering atau maksudnya? iya paling wanginya tuh kecium, bahkan kita dari jauh aja kita tahu kalau di sana ada pohon melati atau ada melati di sana gitu. Sewangi itu loh. Karena diidentik sama hal-hal horor atau kematian dan lain sebagainya tuh jadinya kayak sayang banget gak sih wangi-wangian ini gitu. Ternyata dia wangi banget. Di rumahku tuh ada bunga kenanga yang warna kuning itu, tahu kan? Itu pohon, ada satu pohon lumayan besar. Nah itu setiap kali berbunga tuh yang wanginya tuh bisa nyebar kemana-mana. Jadi kalau kita lupa kalau punya tuh pohon tuh pasti kayak anjir, bau apaan nih? Dia langsung ada poci gitu. Enggak poci sih kalau gituan, kayak hantunya semuanya kan pakai itu ya. Jadi kayak enggak spesifik poci. Kalau poci tuh Ada itu sesuatu gitu ya, padahal gosong. pohon. Katanya kalau poci itu baunya gosong. Kalau kunti sama druwo itu baunya darah. Nah, Kayak kalau amis itu nggak gitu. spesifik hantunya apa. Jadi kalau mencium aroma gosong bisa jadi ada yang poci-poci Masakannya belum itu. dimakan. Tapi aku setuju juga sih, karena anak kecil sih Imajinasi. aku rasa mereka imajinasinya tinggi sih. Doktrinnya juga kayak buat. dulu zaman kita kecil tuh, kayak anak kecil nih abis dibawa kemana tuh girap-girap. Pernah dengar kata maksudnya kayak dia tuh nangis mulu. Ternyata waktu kita udah besar, aku lumayan suka kan sama anak kecil. Jadi kadang tuh di TikTok aku tuh ada informasi tentang anak kecil. Jadi mereka tuh apa ya, nyerap energi di luar gitu, kayak mereka kayak capek, panas gitu. Tapi ada bahasanya sih. Jadi tuh mereka over bla bla bla. Pokoknya dia tuh anak kecil ya, kalau dia dengerin atau lihat sesuatu yang rame ketika dia malam tuh, mereka tuh masih ke bawah suasana itu. Makanya mereka tuh nangis-nangis. Aku lupa ya namanya apa. Nanti kalau ada mungkin kamu bisa tulis gitu di bawah. Boleh. Iya. Overstimulate. Iya, itu. Ternyata itu gitu. Cuma kan wawasan orang pada zaman dulu kan belum sampai ke situ kan. Jadi mereka tuh kaitin sama kayaknya ini anak lagi berasa ada roh gitu. Itu lebih gampang dinalar kan daripada penjelasan. Ini enggak, kalian kalau ada bayi yang dibawa keluar suruh bawa gunting sawan saja biar enggak sawan, kayak apa sih? Terus anak kecil dikasih kalung yang di ini kotak hitam tuh, lo nggak sih? Pernah lihat nggak sih kayak gitu? Itu tuh dalamnya tuh kayak hal yang untuk melindungi dia gitu. Padahal itu malah musyrik gak sih? Iya, jatuhnya musyrik tuh. Terus ternyata itu juga nggak baik untuk anak kecilnya gitu. Ya kayak gitu. Jadi kesian banget. Lebih tepatnya aku sih nggak percaya ya. Semakin aku besar kayak logika tuh di atas segalanya. Iya benar. Kayak ada banyak hal lagi yang ternyata nggak sebegitu. Karena dulu tuh waktu aku kecil tuh beberapa kali tuh aku ngerasa kayak aku lihat sesuatu kayak cerita kamu juga gitu. Bahkan nggak tahu kenapa orang-orang dewasa di sekitar aku tuh mendukung hal itu, kayak itu ya dia bisa ada siksa gitu. Iya, di situ emang tempatnya horor. Jadi kalau you lihat berarti, padahal sebenarnya kalau aku ingat-ingat lagi kayak apakah itu sesuatu yang aku ciptakan? Iya. Mungkin kayak gitu-gitu nggak sih? Karena memang banyak penjelasan yang bilang kalau memang anak kecil tuh imajinasinya banyak. Apalagi kalau kebentuk sama cerita orang tua, cerita siapa dan dia mengimajinasikan itu sampai jadi sosok. Terus kadang semakin kita dewasa tuh, kadang ingatan kita waktu kita kecil tuh kecampur sama ingatan kita waktu gede. Dan makanya waktu gede itu maksudnya kita udah nonton banyak hal, udah denger banyak hal. Jadi ingatan kita waktu kecil tuh ketumpuk. Jadi sebenarnya cerita yang kita sampaikan pun nggak yang original hal itu terjadi gitu. Ngerti nggak sih? Bisa jadi berubah kan. Iya, jadi kayak waktu itu kita cuma takut, tapi ketika kita udah besar tuh ada tambahan lagi. Lihat ada apa dari sana gitu. Maka sampai sekarang kalau misalnya tidur sendiri nih dalam kondisi gelap yang lampunya nggak nyala, kalau tidur sendiri tuh harus nyalain lampu. Kalau nggak nyalain tuh kayak merasa ada sesuatu yang besar sekali gitu, kayak bahkan tutup mata pun sesuatu yang besar itu masih muncul gitu. Aku tiba-tiba inget deng, aku pernah kayaknya kejadian horor. Apaan? Tapi ibuku pun juga pernah ingat aku cerita kalau aku keluar gerbang ini ya, terus ada bunyi kayak tulang-tulang tapi berirama, dan aku kayaknya, tapi itu irama kayak bunyinya.
klek klek Oh klek, iya. klek klek. Tapi itu kayak nada. Nah pas aku keluar itu ada keranda dan kayak ada yang minggul dan yang minggul itu tengkorak. Oh iya aku ingat. Itu terus kejadian itu aku cerita sama ibu dan ibu berdoa waktu itu. Antarkan aku pulangnya. Dan tapi aku tuh nggak inget ya aku itu mimpi atau beneran. Jadi mereka ada 4 gitu, ada kerandanya. Tapi kerandanya tuh aku inget hitam, tapi ada bunga-bunga kayak melati bla bla bla. Biasanya hijau. Tapi itu hitam. Jadi pas malam hitam terus aku keluar ada bunyi itu, ada nadanya dan nadanya tuh kayak serem, sunyi. Terus bernada mereka kayak klek 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 kayak gini. Kayak mondong gitu semuanya dan jalan. Terus aku ngeliat. Terus besoknya nggak salah aku cerita ibuku dan aku nggak tahu ya itu beneran pas waktu itu real time atau aku cuma mimpi. Tapi ibuku ingat aku cerita itu langsung katanya. Tapi kamu mimpi juga triggernya apa? Kan kalau nggak ada triggernya Ya kayak itu mungkin ngapain bener tiba-tiba kata Rizfa memimpikan itu? kayak waktu itu tuh nggak inget langsung aja. Mungkin karena dari waktu ke waktu itu tadi ceritanya jadi berubah. Nggak tahu dari mimpi atau dari nyata ke triggernya apa. Mungkin langsung bikin karangan sendiri yang sangat detail. Enggak Kecil sih. gitu. terlalu detail ya kalau untuk sekarang. Kayaknya terlalu detail. Dan Terus aku kayak ingat lagi sekarang. Baru ingat lagi. tapi memang kadang tuh di hidup tuh ada banyak hal yang emang susah buat dijelasin. Terlalu misteri. Ya terlalu misteri. Jadi makanya kayak dari tadi kan nyuci tangannya tuh kayak ya mungkin aja beneran terjadi. Cuma untuk usia sekarang ya dia udah kayak berat banget. Coba untuk sekarang sih banyak hal yang kayak yang udah terjadi ya udah, tapi kayak yang sekarang dilihat tuh kayak banyak hal yang kayak susah untuk dipercaya untuk masuk-masuknya kayak ke sana tuh kayak kita udah ketemu hal yang lebih menakutkan dari itu semua. Ini pasti jadinya ke sana ya kan. Enggak. gue udah takut banget. Tadi udah Ini kencang juga soalnya. Positif. Iya. Ini ketemu sama orang, manusia kan lebih menakutkan daripada setan. Perilaku mereka, tingkah-tingkah mereka tuh lebih menakutkan daripada setan. Dan dari semua itu yang paling menakutkan adalah nggak punya uang. Lebih horor ya. Lebih horor itu. Horor banget sih. Kalian nih, kalian kalau tiba-tiba balik nih ke suatu tempat yang kayak dulu tuh kalian ngerasa itu tempatnya janggal banget nih, kayak tempat yang menakutkan gitu. Kira-kira kalian bakal balik lagi nggak? Bakal balik lagi nggak? Mungkin itu tadi cerita yang barusan aku pengen balik terus mastiin itu ada di real time atau enggak. Cuman memastikan aja ngecek. Kalau misalnya iya, ya udah. Kalau misalnya enggak, ya berarti tuh kan. Kalau kamu waktu yang mana? Pengen Aku baliknya? kayaknya mau balik ke yang saudaraku dan pas aku nangis itu. Soalnya kan nggak bisa Bayangan itu ya? jawabannya ya. Jadi kayak itu apa dan kenapa di situ gitu. Kayak pengen sentuh aja gitu kayak kalau itu Real atau enggak? real apa enggak atau imajinasiku aja gitu. Soalnya kan masih anak-anak ya kalau itu. Jadi kayak imajinasi apa sampai membawa aku ke sana gitu. Kalau kamu mau kemana? Sebenarnya ada satu tempat janggal sih. Jadi tuh dari gue tuh kalau ke gereja gue kan gue tinggal di HPA nih. Terus Mbak Ajeng dari HPA ke Mbak Ajeng tuh di gereja Mbak Ajeng tuh kan nggak terlalu jauh tuh. Ya lumayan jauh ya setelah udah besar ya. Nah waktu itu Iya gue kan tuh dari bisa HPA pulang pergi ke jalan sana. kaki tuh gitu. Terus ada di tengah-tengah tuh ada satu bangunan yang emang dia tuh udah ditinggal lama dan tiap kita lewat di sana tuh ada bau singkong rebus. Singkong rebus. Enak dong harusnya. Ya harusnya enak ya. Kayak film rumah kentang. Selalu ada bau itu. Terus kan pada masa itu emang itu tuh kayak rada dikait-kaitin untuk hal horor kan. Nah aku tuh tiap lewat itu kayak maunya lari. Kayak lari gitu loh. Setelah Kayak mencium bau. kalau nggak sambil nyanyi pokoknya sih setelah mencium bau itu kayak nggak berani banget lewat situ, tapi jalannya cuma situ. Nah kalau boleh balik, gue tuh pengen nyari tahu itu sebenarnya bau apa gitu. Karena bener-bener bau si singkong rebus itu gitu. Mungkin dia warung nggak sih?
lagi rebusin kali ya, atau jangan-jangan di Ada dalam rumah. emang ada orang yang rebus gak sih, kayak Dia penasaran gitu aja kan. karena baunya tuh beneran ada gitu. Bahkan ketika kita jalan bersama-sama pun kita mencium aroma itu gitu. Dan mungkin karena percaya itu mistis jadinya takut, Iya kali ya, padahal sebenarnya ya udah Kepercayaan gitu. wangi-wangian aja gitu. malah lapar dan pengen datang kan. Makan gak sih? Masalahnya gue suka banget lagi rebus. Kalian pernah nyoba gak ketika ngerasa takut terus cara ngalinnya dengan nyanyi lagu yang lucu Oh, iya. atau apa? Iya. Tapi tuh berhasil loh. Enggak sih, gue nyanyi lagu religi. Iya, Dalam lama langsung bertobat saat itu juga. Kalau gue nyanyi kayak lagu-lagu lucu kayak lihat-lihatlah bunga. Aneh gue bakal kayak gitu. kalau lagi dilihat kayak bener gimana lu enggak lah kan cuma ngalihin Oh, aja. iya. Kalau enggak gitu kayak pagiku cerahku kayak gitu sambil lari gitu. Tapi kayak jadi ada keberanian. Kalau enggak gitu ini matiin saklar gitu. Matiin saklar. Iya, matiin saklar. Jadi kayak ruang tamu kan saklar kayak dimatiin lampunya buat penghematan energi gitu ya. Ketika kita yang terakhir di situ dan harus mati itu kayak harus lari kenceng banget. lari kenceng terus sambil nyanyi. Coba deh nyanyi pujian dalam nama Yesus. Malah kalau nggak cuci. seru sih. Cuci-cuit. Tapi sekarang masih sampai sekarang masih Aku masih takut gelap sampai detik. Oh, aku kayak udah cuma enggak. nonton horor aja ya. Kayak Iya, abis nonton lumayan horor terus ke-trigger baru ya. ada bayangan-bayangan Aku itu. takut gelap. Kalau udah gelap tuh entah segala macam imajinasi muncul. Suara kresek yang bisa aja itu kucing atau tikus pun aku takut. Tapi aku kalau di rumah hantu kan gelap ya, aku nggak takut karena dari pertama masuk iya mikir. udah tahu kan itu untuk entertainment. Tapi kalau di luar itu dan gelap dan aku ada sendirian, tapi kalau ada temennya beda, nggak takut sama sekali mau keadaan apapun, kecuali kalau temennya babi juga penakut ya. Ke influence kan Iya takutnya. kan, dia kalau misalnya kita udah nggak ngerasa apa-apa tuh kayak gue kayaknya ada yang megang kayak gitu, ya gue takut lah gitu. Gak ada yang terlalu kecil untuk dibicarakan. Semua cerita berhak untuk didengar. Buka lacinya, jangan takut karena kadang hal yang kamu sembunyikan justru bisa menyembuhkan. Bye. Dah.